Kali ini kita akan belajar tentang kemampuan numerik. Poin A adalah berhitung. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari tentang bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dong pengertian bilangan bulat itu apa. Ya, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Masih dalam kemampuan numerik tentang berhitung. Untuk poin B adalah operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan. Pada penjumlahan berlaku sifat-sifat berikut, yaitu komunikatif dan asosiatif. Untuk komunikatif sifatnya adalah A plus B sama dengan B plus A. Untuk asosiatif sifatnya adalah A plus B ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Perhatikan di sini A plus B di dalam kurung dan B plus C di sini juga di dalam kurung. Oke. Selanjutnya tentang pengurangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku yang pertama adalah A min B sama dengan A plus minus B dalam kurung. Yang kedua, A plus min A sama dengan 0. Yang ketiga, min A ditambah A sama dengan 0. Ya, ketiganya ini merupakan persamaan yang sama ya. Ya, perhatikan di sini plus ketemu minus jadinya min. Jadi A min B sama dengan A min B. Jadi penulisannya sama. Beda tapi intinya adalah sama ya. Terus A plus min. Plus ketemu min kan hasilnya min ya. A min A juga hasilnya 0 karena sama aja 1A dikurangi 1A sama dengan 0 ya. Selanjutnya yang ketiga, min A ditambah A. Ini sama juga A min A sama dengan 0. Poin 3, mengenai perkalian. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat-sifat berikut. Komunikatif, asosiatif, distributif terhadap penjumlahan, dan distributif terhadap pengurangan. Kita bahas satu-satu. Untuk yang komunikatif, perkalian ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C dalam kurung. Sedangkan distributif terhadap penjumlahan, persamaannya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C dalam kurung. Yang terakhir distributif terhadap pengurangan. A dikali B min C sama dengan A dalam kurung dikali B min A dikali C. Kita dapatkan dari mana? Ya, perkalian silang ya. A dikali B, A dikali C. Sehingga minnya di sini ditulis dari sini. Untuk yang positif juga sama. A dikali B, ketemunya ini. A dikali J, ketemunya ini. Lalu positifnya ada di tengah-tengah antara perkalian keduanya. Nah, perkalian bilangan bulat negatif itu mengikuti aturan sebagai berikut. Yang ada dua ya peraturannya. Yang pertama, min A dikali B sama dengan min A dikali B. Atau A dikali min B sama dengan min A kali B. Yang kedua, min A dikali min B dalam kurung semuanya itu sama dengan A dikali B. Ya, kita tahu ya dalam perkalian itu negatif dikali negatif hasilnya ya positif. Untuk yang di sini negatif dikali positif hasilnya ya negatif. Atau ini juga sama, positif dikali negatif hasilnya juga negatif. Jadi positif dikali negatif itu sama dengan negatif ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali positif ya sama dengan positif. Seperti itu.
Untuk yang keempat adalah pembagian. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku operasi berikut ini. A dibagi B sama dengan A dibagi B. Min A dibagi B sama dengan min A bagi B. Atau A dibagi min B sama dengan min A dibagi B. Yang ketiga, min A dibagi min B sama dengan A dibagi B. Nah, itu untuk pembagian. Masih dalam kemampuan numerik. Kita akan bahas mengenai poin satuan bilangan. Yang pertama, kita akan bahas satuan panjang. Di dalam satuan panjang ada yang namanya tangga konversi satuan panjang seperti ini. Jadi ada 7 anak tangga ya. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini syaratnya jika dia turun satu tangga itu dikali 10. Sebaliknya, jika dia naik satu tangga dari dekameter ke hektometer, contohnya nih, dia dibagi 10. Selanjutnya mengenai satuan luas. Perhatikan tangga konversi satuan luas. Satuan luas itu berarti kuadratnya ya. Di sini kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, atau kilometer persegi nama lainnya, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Dinamakan persegi di sini karena dia ada pangkat 2-nya ini ya, pangkat 2 itu dibaca persegi. Dalam konversi satuan luas, setiap naik tangga itu dibagi 100. Setiap naik tangga 1 ya. Kalau turun tangga 1 dikali 100. Kilometer kuadrat ke hektometer kuadrat artinya dikali atau dibagi. Ya, betul sekali, dikali 100. Kalau naik meter kuadrat ke dekameter kuadrat atau persegi ya, itu dibagi 100. Nah, untuk satuan luas lainnya kalian harus tambah pengetahuan nih. 1 hektometer kuadrat atau persegi, 1 hektometer persegi sama dengan 1 hektar. Sedangkan 1 dekameter persegi sama dengan 1 ar. Selanjutnya kita ke satuan berat. Perhatikan tangga konversi satuan berat berikut. Ya, ada 7 tangga sama seperti satuan luas dan satuan panjang. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap naik satu tangga itu dibagi 10, sedangkan setiap turun tangga dikali 10. 1 kilo itu sama dengan 10 hektogram, sama dengan 100 dekagram, sama dengan 1000 gram, sama dengan 10.000 desigram, sama dengan 100.000 desigram, sentigram, dan 1 juta miligram. Artinya apa? Dari kilogram ke hektogram, setiap turun ini adalah dikali 10, jadi 10 hektogram, turun lagi jadi 100 dekagram, turun lagi jadi 1000, turun lagi jadi 10.000, turun lagi jadi 100.000, dan turun lagi jadi 1 juta. Untuk satuan berat lainnya, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo, sedangkan 1 ton adalah 1000 kilo.